Shalom, puji Tuhan, selamat kita bertemu di dalam acara Mutiara Iban Kristen Universitas Brawijaya Malang. Perkenalkan saya adalah Pendeta Royke, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil di dalam eee, kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, rancangan atau rencana itu adalah satu rancangan yang telah disusun secara sistematis ya, dan sudah tentunya bahwa rencana itu punya tujuan. Nah, kita semua siapapun kita, di muka bumi ini, baik itu mulai dari anak kecil, remaja, maupun pemuda, bahkan dewasa sekalipun, kita pasti memiliki yang namanya rencana atau rancangan. Apakah itu rancangan itu, yang jangka waktu dekat maupun jangka waktu yang agak panjang. Namun apapun itu rencana kita atau rancangan kita, pasti mungkin ada yang mengalami kegagalan, tapi ada juga yang mungkin mengalami sesuai dengan ekspektasi. Tetapi jika ada di antara kita yang mungkin sampai hari ini ada rancangan dan rencana kita belum tercapai, percayalah bahwa firman Tuhan berkata bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku, bahkan rencanamu bukan rencanaku. Artinya bahwa kita harus bisa memahami bahwa rencana kita belum tentu rencana Tuhan, bahkan rancangan kita belum tentu rancangan Tuhan. Maka sikap yang harus kita ambil dalam hal ini adalah kita menerima dan kita bersyukur apa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan melalui doa dan melalui segala usaha dan pekerjaan kita apapun, Tuhan pasti akan menolong dan membantu kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini kepada kita semua, tentang yang namanya apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam ayat, di dalam firman Tuhan, saya bacakan buat kita Amsal 16 ayat 25 dalam terjemahan lama berkata demikian, "Adalah jalan yang disangka orang betul adanya, tetapi akhirnya kelak menjadi jalan maut." Di dalam Matius 7 ayat 13 berkata, "Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Yang pertama, rencana rancangan kita, serahkanlah rancangan jalan kita. Serahkanlah dan percayakanlah seluruh kehidupan pribadi kita kepada Tuhan. Apakah itu akan melalui jalan yang sempit atau mungkin jalan yang lebar ataupun mungkin melalui jalan yang kita inginkan. Tapi apapun itu ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang adalah omnipresent, omniscience dan Dia adalah Maha Kuasa, Dia sanggup untuk mengubah jalan kita menjadi jalan yang baik. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita pesimis, kita optimis dan kita tetap semangat. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, maka Dia pasti akan membantu dan menolong kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Saya suka terjemahan bahasa Inggris itu berkata bahwa memakai kata anxiety yang artinya serahkanlah segala kecemasan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sedang melihat akan siaran ini, hal tentang kecemasan atau hal tentang kekhawatiran itu pasti dialami oleh semua orang. Apakah dia orang kuat, dia orang hebat, bahkan orang terkenal sekalipun. Bahkan orang yang mungkin tidak berdaya dalam posisi keadaan secara ekonomi lemah, secara ekonomi kuat. Namun kekhawatiran atau kecemasan ini pasti akan melanda akan semua orang. Namun ada hal yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi yang namanya kecemasan, yaitu dia tetap kuat, dia tetap semangat, dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Karena itu hanya sebuah keadaan yang sebenarnya akan menyita akan pikiran kita, kemampuan kita, bahkan kekuatan kita. Sehingga kalau kita membiarkan yang namanya kekhawatiran atau kecemasan, maka itu akan membuat kita lemah. Salah satu faktor yang membuat orang itu cemas adalah faktor genetik, di mana ia terlalu banyak beban, terlalu banyak masalah.
terlalu banyak pikiran, bahkan berkepanjangan sehingga menimbulkan satu pikiran yang akhirnya dia menjadi stres atau menjadi depresi. Nah, oleh sebab itu dalam hal yang seperti ini ketika seseorang itu khawatir, maka dia harus percaya dan datang kepada Tuhan. Dan saya yakin dengan doa yang dinaikkan kepada Tuhan, maka dia akan mengalami satu kekuatan yang baru. Ada satu pikiran yang baru, bahkan ada satu tindakan yang baru yang dia akan lakukan sehingga kecemasan, kekhawatiran ini akan berlalu dalam kehidupannya dia. Dan yang berikutnya, yang kita harus serahkan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat 23 berkata demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Sepertinya ayat ini hampir sama dengan tadi, tapi terjemahnya berbeda. Kalau tadi memakai kata kekhawatiran atau kecemasan, kalau di sini dalam bahasa Inggris memakai kata your burden, artinya serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Ada satu ayat yang luar biasa dalam Alkitab, dalam Matius 11 ayat 28 itu berkata begini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kuberikan, yang kupasang sebabku yang kuberikan itu adalah enak dan ringan. Saudara, ini adalah satu ayat yang sebenarnya mengandung satu janji atau satu undangan. Jadi kita yang memiliki segala beban, segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala ketakutan, kegelisahan, Tuhan itu sudah mengundang kita. Tuhan menawarkan sebuah undangan yang luar biasa. Jika engkau letih, jika engkau lesuh, jika engkau berbeban berat, mari datang kepadaku. Dengan kata lain bahwa Tuhanlah tempat sandaran kita. Hanya dialah tempat untuk kita bisa berharap. Segala apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, dia mampu untuk mengatasi kita. Dan oleh sebab itu, mari jangan kita pikul akan beban kita. Jangan kita pikul sendiri akan masalah kita. Jangan kita pikul sendiri dan selesaikan akan segala persoalan kita. Tapi percayalah bahwa ada pribadi Tuhan yang senantiasa mengetahui, memelihara, menjaga, bahkan merawat. Bahkan dia tahu persis apa yang sebenarnya kita hadapi pada saat sekarang ini. Ada satu perkataan yang berkata demikian, pada waktu engkau angkat tangan, maka disitulah dia akan turun tangan. Tapi sebaliknya, pada waktu engkau turun tangan dengan mengatasi akan semua apa yang menjadi masalahmu, bebanmu, pergumulanmu, maka dia akan angkat tangan. Artinya bahwa kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita dengan kemampuan kita. Kita nggak bisa menyelesaikan segala pergumulan kita dengan segala apa yang ada pada kita. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Memang kita mampu dan kita bisa. Tapi ada bagian ketika kita merasa Tuhan, saya sudah nggak bisa. Saya sudah nggak bisa melakukan apapun. Nah disitulah kita angkat tangan dan kita berserah kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan akan siaran ini, mari kita tetap percaya dan kita tetap mau datang kepada Tuhan. Dan sekarang ini kita mau lebih lagi memberikan seluruh kehidupan kita, dedikasi kita, kehidupan kita, bahkan pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, itu hanya kepada Tuhan. Supaya ketika kita mengalami satu masalah, kita tahu bahwa pasti ada jalan keluar. Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Bahkan ada Tuhan yang mampu, dia bukan hanya berbelas kasihan, yaitu secara simpati melihat bahwa kita ini mengalami setiap persoalan. Tetapi Allah punya kemampuan empati untuk dia mampu dan bisa menolong kita. Dan oleh sebab itu jangan berjalan sendiri. Tapi marilah kita bersama-sama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan pasti kita bisa karena kita bersama dengan Dia selalu dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak pada saat sekarang ini, mari jangan lagi kita mengandalkan akan kekuatan kita, jangan lagi kita mengandalkan akan kemampuan kita, tapi percayalah bahwa semuanya itu ketika kita hadapi sesuatu, kita bisa bersama dengan Tuhan. Kiranya apa yang kami sudah sampaikan pada hari ini sedikit bisa memberikan satu motivasi, satu kekuatan, satu berkat bagi kita semua. Kita tidak boleh berjalan dengan sendiri. Percayalah bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita.
Mulai saat ini, mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, persoalanmu Tuhan mengetahui, pergumulanmu Tuhan mengetahui. Engkau tidak berjalan sendiri, engkau tidak hidup sendiri. Saat ini engkau bersama dengan Dia, dan Dia segalanya bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.